wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Di sini Bapak ingin menunjukkan yaitu praktek yang namanya pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan yang namanya sistem suspensi depan yang jenisnya teleskopik. Ini sudah kita buka dari yang namanya sepeda motornya, sudah kita lepaskan, tinggal kita ingin ya namanya membongkarnya, kita periksa daripada komponen-komponennya. Ya, mulai dari yang pertama harus kita persiapkan adalah alat-alat dan bahannya. Alat-alatnya ada berupa yang namanya ya obeng minus, ya obeng plus untuk yang namanya membuka sirklipnya atau snap ringnya. Setelah itu kita gunakan kunci L heksagonal yang ukuran 6. Selanjutnya ada yang namanya mistar baja untuk mengukur panjang pegas garpunya. Selanjutnya adalah beberapa SST, yaitu kita lihat di sini ada SST untuk membuka oil seal-nya, yaitu oil seal remover, dengan SST-nya untuk memasang oil seal-nya, oil seal draper attachment. Selanjutnya untuk yang namanya pengukur keolengan atau kebalingan ada kita gunakan ini sebagai pengganti V-block, dial indikatornya, dial gignya dengan dudukannya. Ya, kita mulai saja. Langkah pertamanya kita harus buka yang namanya ya cincin stoppernya, snap ringnya kita buka. Langkahnya yaitu kita jepit di ragum. Selanjutnya setelah kita lepaskan yang namanya suspensinya, kita membuka yang namanya ring stoppernya pada penahan baut bawahnya, pada baut suspensi kita buka, kita keluarkan. Kita keluarkan baut penahan pegas suspensinya. Setelah itu kita keluarkan yang namanya pegas suspensi. Selanjutnya kita keluarkan oli suspensinya. Kita kocok-kocok biar keluar oli suspensinya beberapa kali sampai habis. Setelah itu kita buka baut torak garpunya. Yang tadinya sudah kita kendorkan. Selanjutnya kita keluarkan yang namanya tabung garpunya. Kita keluarkan yang namanya torak garpunya. Ada pegas toraknya dengan toraknya. Selanjutnya kita lepaskan yang namanya seal debunya. Pelan-pelan kita buka seal debunya. Selanjutnya ya, setelah kita keluarkan yang namanya tabung garpunya, kita lihat di sini, kita buka yang namanya seal debunya atau dasil. Kita mau melepaskan yang namanya oil seal atau seal olinya. Ini ada penahannya, yaitu cincin stoppernya. Kita buka dulu dengan menggunakan yang namanya obeng minus, kita keluarkan. Selanjutnya kita buka, kita keluarkan oil seal-nya dengan menggunakan SST yang kita sebut dengan oil seal remover.
Kita lihat di sini oil seal removernya. Kenapa kita menggunakan SST oil seal remover? Agar lebih mudah selanjutnya ya menghemat waktu pekerjaan, memudahkan pekerjaan dan menghemat waktu daripada pekerjaan mekanik. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini kita lihat, kita masukkan, kita tekan, oke, keluarkan. Nah, dengan mudahnya kita mengeluarkan oil sealnya apabila menggunakan SST yang kita sebut dengan oil seal remover untuk membuka yang namanya oil seal. Selanjutnya ya kita lakukan bersihan. Kita lihat di sini, nanti kita ganti oil seal oil sealnya. Kalau ada terjadi kerusakan kita ganti. Inilah yang membuat kebocoran oli pada suspensinya selain daripada di baut torak atau garpunya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yaitu panjang pegasnya, panjang pegas suspensi kita ukur dengan menggunakan yang namanya mistar baja. Kita lihat, kita ukur panjangnya adalah 34 cm atau 340 mm. Batas limit atau batas servisnya adalah 326,8 mm. Jadi pegas suspensinya adalah masih bagus karena ya belum sampai batas servisnya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran ya yang namanya tabung garpunya. Kita cek dulu permukaannya tidak ada yang licet atau sompel atau tergores, karena itu juga yang bisa membuat kebocoran selain daripada yang namanya oil sealnya yang rusak atau sudah lama ya mengeras. Selanjutnya kita ukur dengan menggunakan yang namanya dial indikator dengan penghubungnya yaitu batang penghubungnya dan magnetnya dengan V-blocknya. Kita modifikasi bloknya, kita cek di sini, kita mengukur kebalingan ya, kebalingannya kita kalibrasi dahulu dialnya, kita standarkan, kita nolkan. Ya, ini sudah 0 ya, kita sudah kalibrasi. Tinggal kita putar, kita lakukan pemutaran ya. Kita lihat di sini, kita lakukan pemutaran, jarumnya tidak bergerak. Kita lihat di sini ya, kita putar sampai 360 derajat, tidak ada pergerakan, berarti kondisi yang namanya tabung garpunya ini tidak mengalami yang namanya keolingan atau kebalingan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada oil sealnya. Kalau terjadi kerusakan atau mengeras, sudah wajib ataupun sudah kita bongkar, kita wajib menggantinya ya. Selanjutnya seal debunya atau dasilnya dalam keadaan masih bagus ya, masih baik. Jadi kita lakukan yang namanya pemeriksaan terhadap komponen-komponennya anak-anak. Lanjut kita lakukan langkah pemasangan atau perakitan komponen sistem suspensi. Tadi kebalikannya untuk merakitannya ya. Ini kita lihat ya, kita pegang silinder garpunya. Selanjutnya ya, kita lihat di sini ya, ini sudah kita ganti yang baru. Kita lumasi. Kalau kita mau memasang yang baru oil sealnya, kita lumasi dengan oli agar mudah. Kita ambil oli di sini, nah ya, kita lumasi dengan oli. Selanjutnya kita pasang ya, harus memasangnya rata. Memasangnya anak-anak perhatikan yang ada nomor dan angkanya, ini yang di atas ya. Kita lihat, kita masukkan ke dalam lubang silinder garpu ya, harus rata. Setelah itu kita masukkan yang namanya tabung garpunya. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya SST untuk memasang yang namanya oil
seal ya, oil seal driver attachment. Kita lihat di sini, kita masukkan. Setelah itu tinggal kita pegang, dorong ke bawah, kita tekan ke bawah, kita cek ya, sudah masuk ya, sudah masuk. Baru kita pasang. Ini kita lihat sudah masuk oil sealnya, kita pasang ya. Ya, cincin stoppernya sudah terpasang sehingga bisa menahan yang namanya oil seal. Apabila tidak ada bergeser ya, tidak bisa bergeser karena udah sebagai penahan cincin stoppernya. Lanjut ya, langkah berikutnya kita masukkan yang namanya torak garpu ke dalam yang namanya tabung garpu. Kita masukkan ya, kita lihat sudah masuk. Lalu kita masukkan yang namanya tabung garpu ke dalam silinder garpu. Setelah itu kita kunci ya baut torak garpunya dengan menggunakan kunci L. Iya, selanjutnya ya kita kencangkan baut bawahnya, kita pasang dengan diragum. Kita lakukan penguncian, kita tahan pegasnya, kita kencangkan baut torak garpunya agar tidak terjadi kebocoran dengan pengencangan 26 kg. Lanjut, sudah kita kunci kuat baut bawahnya, lalu kita pasang yang namanya dasilnya ya, sil debunya atau dasilnya udah kita pasang. Lanjut kita tuang yang namanya olinya. Olinya kita tuang karena ini sepeda motor Supra X125 50 ml ya, kira-kira ya segini satu botol, paham? Jadi jangan melebihi daripada batas yang dianjurkan. Ketika dia kurang, maka yang namanya peredaman akan terasa tidak efektif. Apabila dia terlalu banyak kita isi olinya, maka akan makin keras ya, tidak empuk makinan. Jadi itu daripada dampak apabila kurang atau berlebihan mengisi yang namanya oli suspensi. Kita lakukan pengisian. Lanjut kita isi, kita pasang ring stoppernya ya. Kita lihat ring stoppernya sudah terpasang sehingga bisa menahan ya baut penutup suspensinya. Nah, jadi dia kelihatan ya. Jadi begitulah caranya anak-anak Bapak untuk daripada melakukan pembongkaran, pemeriksaan komponen sistem suspensi dan kembali merakitnya atau memasangnya kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK bisa, SMK hebat. Yes.